kesehatan, dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan. Hindari kerumunan, tidak bepergian kalau tidak benar-benar penting. Sering cuci tangan, memakai masker ketika berada di luar rumah. Selain itu, kita juga harus tetap semangat ketika belajar di rumah. Mari kita doakan agar pandemik ini cepat berlalu, agar kita segera kembali belajar di sekolah bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kelas 6 mau belajar firman-Mu tentang ibadah yang sejati. Tuhan Yesus yang memberkati kami, menyertai kami sehingga kami mengerti, memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Kita ambil bukunya Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, halaman 1-6. Kemudian kita persiapkan Alkitab kita sebagai dasar untuk kita belajar firman Tuhan. Pelajaran hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26-27. Kali ini Ibu akan bercerita tentang Anto yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Anto melihat seorang bapak yang sedang sakit tidur di emperan toko. Wah, kasihan sekali bapak itu. Tuhan, tolonglah bapak yang sakit itu, kata Anto dalam hatinya. Melanjutkan perjalanan, Anto melihat seorang nenek yang sedang menarik gerobak dan memulung. Ia merasa kasihan, lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolonglah nenek itu. Pada masa tuanya ia harus bekerja keras. Saat Anto melanjutkan perjalanan, ia melihat seorang anak kecil yang sedang makan makanan yang diambil dari tong sampah. Kasihan sekali anak itu. Ia sangat kelaparan. Tuhan, tolonglah dia. Dalam cerita ini, apakah Tuhan tidak menolong mereka? Apakah Tuhan tidak sayang mereka? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan telah bertindak melakukan sesuatu bagi mereka. Tuhan telah menciptakan kita untuk saling menolong. Tuhan menghadirkan Anto untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Nah, kalau kalian menjadi Anto, apa yang harus kalian lakukan bagi mereka? Ya, kita harus membantu mereka. Karena Tuhan menciptakan kita untuk saling menolong. Mari anak-anak, kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Ayo, ada yang tahu apa ibadah yang sejati itu? Ibadah kadang hanya diartikan dengan kebaktian di gereja atau di rumah-rumah. Ada kebaktian umum, sekolah minggu, kebaktian remaja, persekutuan, dan lain-lain. Jadi, ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada menyanyi memuji Tuhan, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Dalam Yakobus 1 ayat 26-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Rasul Paulus juga menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma 12 ayat 1-2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati.
Jadi, anak-anak, setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di mana saja kita berada, itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang sopan, berkata benar, berkata jujur, suka menolong orang lain, membantu orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Intinya, kita harus melakukan perbuatan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan ibadah yang sejati. Mari kita berdoa untuk kita mohon tuntunan Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Ikuti doa Ibu ya. Allah yang baik, kami berterima kasih sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa anak-anak pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.